Patu. Bistohli Sodri, Wayasirli Amri, Wahlul Data Melisani, Yafkahu Qauli. Selamat pagi dan salam bahagia. Alhamdulillah kita saat ini bisa bertemu untuk mata kuliah bisnis internasional dan hari ini merupakan pertemuan yang ke-11 di mana di pertemuan yang ke-11 kita akan membahas mengenai perdagangan dalam bisnis internasional atau pasar dan pusat bisnis global dalam sistem ekonomi dunia. Artinya apa? Artinya kita membahas bagaimana pola perdagangan dunia secara global melalui negara-negara yang mereka terbentuk dalam suatu organisasi. Sebelum saya masuk ke dalam materi bagaimana perdagangan dan secara global, saat ini Indonesia merupakan salah satu presidensial atau ketua sebagai organisasi G20. Kalau kalian lihat di layar kaca Anda akan melihat suatu logo yang berbentuk pohon. Di bawahnya tertulis G20 Indonesia. Ada yang tahu artinya itu apa? Blank ya? Tidak tahu ya? Oke, saya terangkan. Indonesia saat ini didapuk untuk mengorganisir karena salah satu anggota dari G20 tersebut. G20 merupakan salah satu program yang diusung oleh Indonesia dengan tema Recover Together, Recover Strong. Apa itu G20? Bagaimana sejarahnya hingga sampai Indonesia sendiri masuk sebagai anggota tersebut? Tadi di awal saya menjelaskan bagaimana pasar global atau pasar dunia. Sebelum masuk ke pasar global yang menjadi titik tolak atau ukuran untuk kita melaksanakan bisnis internasional, sebagai mahasiswa-mahasiswi seorang cendekia yang dianggap sebagai mahasiswa, sebagai orang yang berpikir, kita harus mengetahui dan mengikuti perkembangan yang terjadi pada zaman ini. Program dari G20 salah satunya adalah mendigitalkan pola pembayaran, atau ada 3 program yang menguatkan. Ada 3 program yang akan kita laksanakan. Apa saja 3 program itu dalam G20 ini berkaitan dengan pasar global atau pasar dunia. Program yang pertama adalah 3 targetnya, sukses sebagai tuan rumah. Yang kedua, sukses secara substansi, sukses di publikasi untuk presidensi G20. Adapun program yang kita bicarakan, yang pertama adalah kita membicarakan bagaimana untuk isu-isu prioritas digital trade sustainable. Artinya kita akan melakukan inovasi secara digital untuk perdagangan, juga scoring sustainable, menyeimbangkan. Kan kita mengenal adanya trade, investment atau investasi. Yang ketiga, inclusive and sustainable industrialization via industri 4.0. Kita sudah masuk ke industri 4.0. Kita mengusung itu, kita membicarakan mengenai itu, digital trade and sustainable, kemudian scoring sustainable investment to accelerate global recovery, inclusive and sustainable industrialization via industri 4.0. Saat ini, pola pembayaran yang dilakukan di Indonesia sendiri, kita sudah banyak mengenal untuk pola pembayaran dengan menggunakan e-money, kemudian dengan menggunakan pembayaran dengan menggunakan internet marketing, dengan SMS marketing, dan pembayaran untuk cash, kita usahakan untuk cashless. Nah, ini yang kita usung. Saya akan membahas dari sejarahnya terlebih dahulu. Sejarah G20 sendiri merupakan forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa atau EU yang disingkat. G20 mempresentasikan lebih dari 60% populasi bumi. Jadi nanti ada kurang lebih setengah populasi bumi ini berkumpul di sini, tapi tidak semua orang, perwakilannya saja. 75% perdagangan global dan 80% pendapatan atau PDB dunia, anggota G20 yang terdiri dari Asia,
Afrika, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, sebelumnya masuk Rusia. Tapi karena berhubung Rusia sudah dikasih tahu sama beberapa anggota, sudahlah hentikan perang dengan Ukraina. Dan Rusia tidak mau menghentikan itu, akhirnya dicoret. Dan kita tidak akan peduli lagi dengan perekonomian yang ada pada negara Anda. Itu kata anggota. Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Prancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Rusia kita coret. Organisasi G20 sendiri dibentuk pada tahun 1999 atas inisiasi anggota G7. G20 merangkul negara maju dan berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis, utamanya yang melanda Asia, Rusia, Amerika. Ini utamanya. Adapun tujuan G20 adalah mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Di Rusia ini sudah dicoret, sebelumnya di anggotanya. G20 pada awalnya merupakan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Namun sejak 2008, G20 menghadirkan kepala negara dalam konferensi tingkat tinggi atau yang disingkat dengan KTT. Pada 2010 dibentuk pembahasan di sektor pembangunan sejak saat G20 terdiri atas jalur keuangan atau finance track. Ini inti utama. Jadi kita ini berbicara mengenai bagaimana track keuangan dan jalur Sherpa. Kenapa dikatakan sebagai Sherpa track? Karena yang mencetuskan adalah orang dari India atau Nepal. Sherpa diambil dari istilah untuk pembantu di Nepal, menggambarkan bagaimana Sherpa G20 membuka jalan menuju konferensi tingkat tinggi. Nah, dia yang mengusung itu, KTT Summit. Jadi ketika kalian melihat logo apa sih G20, bentuknya kayak wayang, sebetulnya itu menggambarkan suatu pohon yang ingin kita mengatakan bahwa kita harus kuat, kita harus kokoh, kita harus bisa memperbaiki bersama-sama. Recovery together, recovery stronger. Kuat secara apa? Secara finansial. Kuat secara apa? Secara solidaritas. Ini yang kita usung. Konferensi tingkat tinggi atau summit merupakan klimaks dari proses pertemuan G20, yakni rapat tingkat kepala negara atau pemerintahan. Jadi presiden kita sebagai ketuanya, dan ini seluruh presiden dari negara-negara G20 yang 20 anggotanya itu akan datang ke sini. Ministerial dan Deputies Meeting atau pertemuan tingkat menteri dan deputi diadakan di masing-masing area yang fokus utama pada forum finance track. Ministerial meeting dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang disebut Finance Ministry and Central Bank Governor Meeting atau disingkat FMCBG. Pertemuan para deputi disebut Finance and Central Bank Deputies Meeting atau FCB dengan kelompok kerja atau working group yang beranggotakan para ahli dari negara G20 working group menangani isu-isu spesifik yang terkait dengan agenda G20 yang lebih luas. Kemudian dimasukkan ke dalam segmen kementerian dan akhirnya terjadilah konferensi tingkat tinggi atau KTT. Bagaimana perannya G20 dalam krisis keuangan global tahun 2008? Awal mulanya penanganan krisis keuangan global tahun 2008 ini merupakan kesuksesan dari G20, kumpulan-kumpulan dari negara anggota G20 yang terbesar, dukungannya mengatasi krisis keuangan global. G20 telah mengubah wajah tata kelola keuangan global dengan menginisiasi paket stimulus fiskal dan moneter yang terkoordinasi. Ini, jadi mereka mengkoordinasikan bagaimana menyelesaikan krisis moneter ini. Yang akhirnya dalam skala sangat besar, G20 mendorong peningkatan kapasitas pinjaman atau International Monetary Fund. Ini terkaitan dengan peminjaman uang di IMF. Serta berbagai development banks utama. G20 dianggap telah membantu dunia kembali ke jalur pertumbuhan. Ini kesuksesan mereka di tahun 2008. Serta mendorong beberapa reformasi penting di bidang finansial. Salah satunya itu pola pembayaran yang menggunakan untuk mengurangi tingkat cashless atau pencetakan uang yang berlebihan. Akhirnya digunakan cashless.
Gimana? Kemudian ada kebijakan pajak. G20 telah memacu untuk mendorong pertukaran informasi terkait pajak. Mohon izin sebentar saya angkat teleponnya. Ya, mohon maaf tadi sempat terputus, ada telepon, ada pesanan yang dikirimkan. Saya lanjutkan lagi, kita kembali bahwa salah satu kesuksesan yang terjadi dengan adanya organisasi G20 ini adalah dengan bagaimana menyelesaikan moneter, kemudian bagaimana mengenai kebijakan pajak, cikal bakal Base Patriation and Profit Shifting atau BEPS, yang kemudian difinalisasikan pada tahun 2015. Saat ini 139 negara dan jurisdiksi bekerja sama untuk mengakhiri penghindaran pajak. Itu salah satu kebijakan yang keluar dari G20 itu. Kontribusi dalam penanganan, nah ini yang paling up to date saat ini, ketika seluruh dunia mengalami krisis yang diakibatkan karena pandemi COVID-19, kontribusi penanganan organisasi G20 untuk COVID-19 ini berkaitan dengan pasar global yang akhirnya nanti kan orang-orang pada kesini dan mereka akan melakukan konferensi tingkat tinggi, di mana inisiatif G20 penanganan pandemi mencakup penangguhan pembayaran hutang luar negeri. Ini yang dibicarakan nanti. Dengan penghasilan rendah, injeksi penanganan COVID-19 sebanyak 5 triliun US dollar. Ini berdasarkan dari declaration untuk penurunan atau penghapusan biaya dan pajak impor. Ini salah satu angin positif atau nilai positif untuk para pelaku bisnis. Pengurangan biaya untuk vaksin, hand sanitizer, disinfektan, dan alat medis juga obat-obatan. Isu lainnya yang dibahas, G20 berperan isu internasional lainnya termasuk perdagangan, iklim, dan pembangunan. Pada 2016 diterapkan prinsip kolektif terkait investasi internasional. Organisasi G20 juga mendukung gerakan politis yang kemudian berujung pada Paris Agreement on Climate Change di tahun 2015 dan di tahun 2030 Agenda for Sustainable Development 2030. Indonesia saat ini memegang sebagai presidensi G20. Jadi pertemuan ini akan dilakukan di Indonesia, berbeda dari kebanyakan forum multilateral. G20 tidak memiliki sekretariat tetap. Fungsi presidensi dipegang oleh salah satu negara anggota yang berganti setiap tahun. Nah, tahun ini ada di Indonesia, mungkin tahun selanjutnya akan berubah lagi. Sebagaimana yang ditetapkan pada Riyadh Summit 2020, Indonesia akan memegang presidensi G20 pada 2022 dengan serah terima yang dilakukan di akhir KTT Roma, 30 sampai dengan 31 Oktober 2021. Tema presidensi G20 Indonesia tahun 2020 ini yang kita usung dari pemerintahan Joko Widodo saat ini adalah Recover Together, Recover Stronger. Melalui tema tersebut, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu saling mendukung, pulih bersama, tumbuh lebih kuat, dan berkelanjutan. Itu yang kita usung sebagai tema presidensi G20 2022 di Indonesia. Di mana dibentuklah suatu logo yang terdiri dari kaum, ini mencirikan suatu yang kuat, kebersamaan. Ini Indonesia banget, ada bentuk kayak batik gitu ya. Tekad bulat dan berguna bagi sesama. Kemudian di bawahnya ini G20 Indonesia 2022, artinya kita berperan aktif sebagai dalang. Kita sebagai presidensi, kemudian gunungan atau babakan baru dan keseimbangan, artinya cover, perbaikan. G20 ini kita membicarakan mengenai trade, investment, and industry working, atau yang disingkat dengan TIIWG, Trade Investment and Industry Working Group. TIIWG merupakan salah satu dari
13 working group yang tergabung dalam Sherpa Track. Kementerian Perdagangan merupakan instansi pengampu dari Trade Investment Industry Working Group bersama dengan Kementerian Investasi dan Kementerian Perindustrian Perdagangan. 3 target suksesnya. Yang pertama, sukses sebagai tuan rumah, sudah kita bahas tadi di depan. Sukses sebagai substansi, saya ingin menguatkan lagi. Sukses sebagai publikasi. Ini 3 target tuan rumah presidensi G20. Adapun rangkaian pertemuannya, yang pertama, pertemuan TIIWG ini akan diselenggarakan di Deju Jolomadu, Solo, tanggal 29 sampai dengan 31 Maret 2022 dengan host Kemenperin dengan format hybrid. Jadi dilakukan secara offline dan online. Kemudian pertemuan kedua TIIWG akan diselenggarakan di Semarang tanggal 6 sampai dengan 10 Juni 2022 dengan host Kemeninvest, Kementerian Investasi dengan format hybrid juga, offline dan online. Pertemuan ketiga TIIWG akan diselenggarakan di Labuan Bajo tanggal 19 sampai dengan 20 September 2022 dengan venue atau tempatnya Ayana Hotel dengan host Kemendag, formatnya offline dan online juga. Pertemuan untuk ministerial meeting akan diselenggarakan di Labuan Bajo 21 sampai dengan 23 September 2022 dengan venue Hotel Merurorah, Labuan Bajo. Adapun selain rangkaian pertemuan TIIWG dan Trade Industry Ministerial Meeting, Kementerian Perdagangan bersama dengan Kementerian Investasi, Kemenperin sebagai instansi pengampu TIIWG merencanakan menggelar side event high level trade investment industry forum atau disingkat dengan HLTIIF di Bromo atau Malang pada bulan Juli 2022. Pada G20 Trade Investment and Industry Working TIIWG, Indonesia akan menitik beratkan pada pentingnya perdagangan internasional, industri, dan investasi untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, pembangunan berkelanjutan. Agenda perdagangannya, TIIWG berkesempatan mengutamakan agenda perdagangan investasi dan industri dalam rangka pencapaian yang inklusif. Untuk itu, TIIWG Presidensi G20 mengambil tema Collective Economy Recovery, Align Trade, Investment and Industry Agenda with SDGs. Selain itu, Indonesia memiliki posisi untuk menyampaikan bahwa dibentuknya TIIWG G20 merupakan inovasi dan privilege dari Presiden G20 Indonesia sebagai bentuk nyata dukungan pemulihan ekonomi global. Isu-isu prioritas yang pertama, World Trade Organization reform, mendukung pencapaian target SDGs, can reduce inequality, SDGs 17 partnership for the goal and SDGs 8 design, work and economic growth, the role of multilateral trading system to strengthen the achievement of SDGs, first, no poverty, SDGs 2, zero hunger, SDGs 14, life below water, and SDGs 17 partnership for the goal. Ini role multilateral trading. Yang ketiga, trade investment and industry response to the pandemic and global health architecture. Good health and well-being. Stronger SDGs for robust global economic recovery through inclusive trade, sustainable investment and industry. Ini menjadi isu yang dijadikan landasan bagi 3 isu lainnya. Ini landasannya. Makanya recovery together, recovery stronger. Dengan membahas keempat pembahasan isu dari World Trade Organization, artinya reform, tampil kembali mendukung pencapaian target pembangunan, the rule of multilateral trading system, strength and achievement, trade investment and industry, TIIWG itu ini, response to the pandemic and global health architecture, strong SDGs for robust global economic recovery through inclusive trade, sustainable investment and industry. Artinya, strong SDGs, digital trade and sustainable government, SDGs 5 gender equality, SDGs 8 decent work and economic growth, SDGs 9 industry innovation and infrastructure. Jadi kita kuat dalam digital, perdagangan, kemudian spurring sustainable menyeimbangkan investasi dan akselerasi global, to accelerate global recovery, perbaikan untuk investasi, design work and economic growth, SDGs 17 partnership for the goals,
Inclusive and Sustainable Industrialization via Industry 4.0. SDG is named Industry Innovation and Infrastructure. Jadi kita akan melakukan infrastruktur untuk industrialisasi dengan 4.0. Artinya 4.0 ini semua aktivitas perekonomian kita usahakan pembayaran, kemudian investasinya kita lakukan secara digital. 4.0 ini bertitik berat pada teknologi. Jadi seluruh dunia ini mereka mencanangkan kita sudah lagi cashless semua. Mencanangkan untuk itu recovery, perbaikan, untuk investasi, ini yang kita kejar. Setiap negara-negara baik dari anggota Uni Eropa, kemudian Asia, mancan Asia, mereka mengejar untuk perbaikan ini dengan melakukan perbaikan dengan cara melaksanakan program-program pertumbuhan perekonomian, juga dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan partnership. Jadi seperti yang dilakukan oleh Presiden SBY, Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu, pernah kita melakukan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Cina untuk 10 tahun ke depan. Nah, pola-pola seperti itu yang akan kita bahas nanti ke depan. Kemudian, sukses publikasi. Sesuai arahan dari Presiden Republik Indonesia melalui komunikasi publik harus disampaikan kepada masyarakat manfaat G20 bagi Indonesia berdasarkan Perpres tahun 2021 nomor 12, Kominfo ditunjuk sebagai penanggung jawab bidang komunikasi dan media pada presidensi G20. Focal point komunikasi media di masing-masing pengampu atau penanggung jawab yang berada dalam koordinat Kominfo akan bertugas sebagai representasi substansi, update informasi, update agenda pertemuan, kemudian Kepala Biro Humas dan Direktur Perdagangan APEC akan menjadi focal point komunikasi dan media Kementerian Perdagangan. Untuk meningkatkan komunikasi publik tentang kegiatan dari trade, investment, TIIWG pada presidensi G20 Indonesia, maka diperlukan eksposur di berbagai media seperti website resmi G20 dan instansi pengampu, media sosial resmi G20 dan instansi pengampu, serta liputan media cetak elektronik nasional maupun internasional. Dan ini saya ambil sumbernya dari instansi yang ditunjuk oleh Presiden sendiri, Kementerian Perdagangan dan Investasi, government.id. Berkaitan dengan kegiatan tersebut, kegiatan dari G20 ini berarti berhubungan dengan pola perdagangan secara global yang dilakukan oleh bisnis internasional, di mana kita membahas di sini. Artinya kita harus tahu apa yang akan dilaksanakan oleh negara-negara yang akan datang ke sini, dan kita pun harus mempunyai landasan sebagai kita untuk memperjuangkan perekonomian, untuk pertumbuhan ekonomi yang akan dilakukan di Indonesia. Seperti kita ketahui bersama bahwa sistem perekonomian Indonesia saat ini mengatur sistem ekonomi. Apa sih sistem ekonomi itu? Sistem ekonomi sendiri mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Dengan demikian, istilah tersebut dapat dimaknai sebagai sebuah sistem atau perpaduan dari berbagai aturan dan aspek serta mekanisme yang saling bergantungan satu sama lain, dan memiliki tujuan untuk menyalurkan dan mengalokasikan seluruh kekayaan atau sumber daya yang dimiliki negara kepada seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata. Meskipun pada kenyataannya tujuan tersebut masih belum direalisasikan dengan baik. Sebelum saya melanjutkan ke materi, saya ingin absen dulu Anda satu persatu. Saya ingin tanya, ketika sudah diterangkan mengenai G20 ini, apa yang Anda tangkap dari situ? Apa peran serta Anda untuk mensukseskan G20 untuk trade, perdagangan, investasi yang akan dilakukan secara global, seluruh rakyat dunia kumpul di Indonesia? Bagaimana tanggapan Anda mengenai itu? Indonesia sendiri saat ini dengan program tersebut yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, sudah mulai Kementerian Kominfo itu memunculkan logo dari G20-nya sendiri. Saya ingin mengetahui tanggapan Anda, ya saya acak dari beberapa mahasiswa saja, mengenai pengetahuan Anda dari G20 dan tanggapan Anda untuk mensukseskan program dari pemerintah tersebut untuk melaksanakan program G20. Kira-kira sebagai cendekia, sebagai mahasiswa dan mahasiswi yang intelektual, bagaimana tanggapan Anda?
Saya mulai dari kelas B ya. Saya mulai dari bagi B, sudah tadi bagi A, di atas berarti. Saya mulai dari Aina Fatimah. Seru nih. Hadir, Pak. Ya, bagaimana tanggapan Anda, Aina? Saya dukung saja atau menurut pandangan saya apa yang harus dilakukan oleh negara untuk hal tersebut? Atau bagaimana sebagai seorang cendekia berpikir, mempunyai pemikiran di atas rata-rata siswa, artinya karena Anda sudah siswa. Saya dukung aja, Pak. Dukung aja ya. Tapi Anda mengetahui mengenai G20 ini sendiri ya? Iya. Ya. Ajang Primasari. Ajang Primasari ada? Tidak ada. Ayu Nurpalah. Tidak ada. Cahya Gumelar. Tidak ada. Dian Nur Angelina. Hadir, Pak. Hadir. Bagaimana tanggapan Anda, Dian? Tanggapannya, saya mendukung dengan gerakan G20 itu, Pak. Terus? Karena kan seperti yang tadi dijelaskan, peran G20 itu yang dapat mendukung krisis keuangan negara dan kebijakan-kebijakan finansialnya yang bisa membuat pertumbuhan ekonomi keuangan satu negara meningkat. Seperti itu, Pak. Baik. Oke, mungkin salah satu catatan untuk saya bahwa bagus tanggapannya, ya bisa kita jadikan pegangan. Selanjutnya Dila Rosalina Sagita. Hadir, Pak. Eva Zarifah Nurpatonah. Hadir, Pak. Firly Anissa Lutfi. Hadir, Pak. Fitria Suci Pahlevi. Hadir, Pak. Fitria Grace Tinanda Marbun. Hadir, Pak. Indri Andriani. Hadir, Pak. Irma Amalia. Hadir, Pak. Jihan Naufal. Hadir, Pak. Bapak maaf, Jihan yang pertemuan 9 masuk. Oh, pertemuan 9. Kenapa tidak absen? Ya. Secara manual sudah absen? Ya, sudah absen, Pak. Khalifatus Saadah Hikmawati. Hadir, Pak. Ya. Livia Salsabila. Hadir, Pak. Marda Lisa. Hadir, Pak. Maudina Fauzia. Hadir, Pak. Muhammad Hamdani. Hadir. Muhammad Toti Hidayat. Neneng Alfi Sri Wahyuni. Hadir, Pak. Mengsari Febriani. Hadir, Pak. Neng Widya Astuti. Hadir, Pak. Nira Afrida. Hadir. Nola Junior. Hadir, Pak. Febria Jaskia Nur Amana. Hadir, Pak. Puspa Dewi. Hadir, Pak. Putri Febriani. Hadir, Pak. Rini Anggraeni. Hadir, Pak. Rizal Saipudin. Hadir, Pak. Rizka Amalia Putri. Hadir, Pak. Rosalina. Hadir, Pak. Sabrina Fitriani. Hadir, Pak. Siti Nurlaila.
Pak, tadi katanya Ella udah masuk Zoom tapi keluar sendiri, Cina. Siapa? Siti Nurlaila, Pak, tadi katanya keluar sendiri Zoom-nya. Oke. Sri Nuryani. Hadir, Pak. Suci Apriliani. Hadir, Pak. Suwanda Aprida. Hadir, Pak. Wanda Nurhamidah. Widya Sahrul Rohmah. Hadir, Pak. Yoga Raffi Aryansah. Zizau Berlin Yunelva. Hadir, Pak. Akmal Maulana. Oh, Zizau. Ya, oke. Saya ingat-ingat. Kemarin ketemu kita ya, malam itu. Ya. Oke, ya. Akmal Ya, Pak. Maulana. Akmal Maulana. Endang Caturtia Wahyuni. Hadir, Pak. Ya. Oke, ada yang belum dipanggil? Dita Agung, Pak, Agung. Bentar, Ada Pak Kostaki sore. bentar. Dita Maulida. Anda Hadir, 10? Pak. Hadir? Hadir, Pak. Oke, ada lagi? Anissa Prisciandini, Pak. Anissa. Wanda Nurhamidah. Nur Anissa Nur Priski Andini. 10 hadir? Hadir, Pak. Oke. Dita Maulida. Ada lagi? Wanda Nurhamidah, Bapak. Wanda. Wanda Nurhamidah. Andira, Pak. Andira. Bentar. Andira Triana. Nurmayasari. 10 hadir ya? Ada lagi? Cindy Prasad. Agung, Pak, Agung. Agung. Agung Budianto. 10 hadir, Gung? Ada lagi? Cindy Prasanti, Pak. Cindy. Pak, kelas pagi sore, Pak Vina Febriana, Pak. Cindy. Pak, kelas pagi sore Pak Jerin Maudiasari. Vina. Dan Vina Febriana, Pak. Vina. Pak Evi, Pak. Vina Febriana. Oke, ada lagi? Terima kasih. Sama-sama. Suryana, Pak. Maudiasari. Riana. Riana Muhammad Suryana. Oke, ada lagi? Rencana, Pak. Rencana. Pak Jerin, Pak. Anda 10 hadir Kencana? Hadir, Pak. Sudah sering Anda tidak hadir nih, sudah warning, sudah lebih dari 3 kali ya. Ya, Siapa? Setelah Kencana? Ayo, Pak. Ayu Nurpala. Iya, Ayu Pak. Nurpala. Oke, ada lagi? Setelah Ayu? Alia Fadila, Pak. Sudah semua ya? Oke, saya lanjutkan ke materinya. Alia Fadila, Pak. Siapa? Alia Fadila. Alia. Kok yang ngomong Fajrin ya? Alia Fadila. 10 Anda hadir, Alia. 10 Anda hadir? Ada lagi? Setelah Alia? Sudah? Sudah semua? Tidak ada lagi, saya lanjut ke materinya. Tadi kita sudah bahas sebentar, ada chat. Fajrin, oke, sudah ya Fajrin ya, sudah terabsen ya. Tadi kita bahas bahwa salah satu agenda yang akan kita bicarakan ketika melaksanakan G20 adalah bagaimana kita memperbaiki perekonomian. Dan dari sistem perekonomian Indonesia sendiri, sejak berdirinya negara Republik Indonesia yang dicetuskan oleh tokoh-tokoh negara pada saat itu merumuskan bentuk perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun kelompok. Bung Hatta sebagai pendiri bangsa, dia mengatakan bahwa
Bung Hatta sendiri mengatakan semasa hidupnya mencetuskan ide bahwa dasar perekonomian Indonesia yang sesuai dengan cita-cita tolong-menolong adalah koperasi. Namun bukan berarti semua kegiatan ekonomi harus dilakukan secara koperasi. Pemaksaan terhadap bentuk ini justru melanggar dasar ekonomi koperasi. Demikian juga dengan tokoh ekonomi Indonesia Sumitro Joyo Hadikusumo dalam pidatonya di Amerika tahun 1949 menegaskan bahwa yang dicita-citakan adalah ekonomi campuran menurut Undang-Undang 1945, di mana sistem perekonomian Indonesia yang tercantum dalam pasal 23, 27, 33, dan 34, demokrasi ekonomi dipilih karena memiliki ciri-ciri positif. Di antaranya, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ini dikutip dari bukunya Suroso tahun 1993. Hal ini menjadi landasan ekonomi bahwa Indonesia mempunyai landasan ekonomi campuran. Menurut yang dicanangkan dari Bapak Bangsa, Bung Hatta, dia mengatakan bahwa kita harus melakukan perekonomian ini secara gotong royong atau bersama-sama dengan asas kekeluargaan. Secara normatif, landasan ideal sistem ekonomi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, dengan demikian, maka sistem ekonomi Indonesia, sistem ekonomi yang berorientasi kepada ketuhanan yang Maha Esa, artinya berlakunya etika dan moral agama, bukan materialisme. Kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak mengenal pemerasan dan eksploitasi. Persatuan Indonesia, berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosionasionalisme, dan sosiodemokrasi ekonomi. Kerakyatan yang mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak serta keadilan sosial, atau persamaan emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama, bukan kemakmuran orang per orang. Cirinya bagaimana? Ketika kita berbicara di kancah internasional, kita harus tetap mengedepankan bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang memiliki pegangan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1445.